Hai guys, my name is Ryan Sumardi and welcome back to my channel. Hari ini kita akan berdiskusi seputaran topik stock split. What is stock split? Well, technically speaking, kalau dalam terminologi investasi, adalah pembagian saham menjadi beberapa bagian. Or you could say, for example, kalau kamu punya sebuah saham di sebuah company, when they have a stock split, saham kamu bukan lagi menjadi satu, akan menjadi beberapa bagian. For example, 1 to 4 stock split atau 1 menjadi 4. Contohnya adalah jika kamu memiliki satu saham atau satu lembar saham, maka setelah stock split, saham kamu akan menjadi 4. Or lebih gampangnya gini deh, kalau kamu beli semangka dibagi 4, jadi ya kamu akan mendapatkan sebuah semangka yang sudah dibagi 4. Kalau dikombinasi ya tetap sama, satu value, satu semangka gitu loh. Sama dengan saham. For example, kalau kamu memiliki saham BCA. Oke, saham BCA dengan harga contohnya aja ya, contohnya 25.000. Setelah di stock split atau dibagi menjadi 4 bagian, stock split 1 to 4 atau 1 menjadi 4 bagian, setiap saham yang kamu miliki di BCA akan berharga sekitar 6.750. Not easy, right? Well, technically benar 6.750. 6.250 sebenarnya. 6.250. Nah, itu baru benar. Tadi saya salah hitung, oke? But, ketika kamu lihat jumlah saham yang kamu miliki, tidak lagi menjadi 1. Tapi sekarang saham kamu 4. Jadi, ketika kamu kalkulasi value yang kamu miliki, value saham yang kamu miliki, well, technically value kamu nggak berubah, karena kamu masih memiliki saham dengan total harga 20.000. Cuman, jumlah saham yang kamu miliki, jumlah lembar saham yang kamu miliki berbeda. Sudah menjadi 4 kali lipat. Nah, itu adalah stock split. Normal stock split. Nah, ada juga sebuah term yang dikatakan reverse stock split. Apakah reverse stock split? Well, ini berarti efeknya diputar balikan. Contohnya adalah jika kamu memiliki 5 lembar saham dibalikkan menjadi 1 lembar. Contohnya yang pernah terjadi adalah di Citigroup. Citibank pernah melakukan reverse stock split di tahun 2009. Kalau nggak salah itu 5 to 1 stock split. What happened and why did they do that? Well, tahun 2009 kita ingat dong, itu lagi resesi ekonomi di Amerika Serikat dan juga di beberapa negara lainnya. Jadi pada saat itu Citibank itu terimbas dari housing bubble burst yang di Amerika, sehingga value stock mereka itu jatuh banget. At that point, value stocknya mereka tuh kira-kira jatuh sampai 3 US dollar. Gila guys, 3 US dollar itu kayak 45.000 rupiah, sekarang 45.000 rupiah doang. Nah, karena hal tersebut terjadi, investor di Citibank kehabisan mereka punya investasi dan sebagainya. Jadi CEO-nya melakukan sebuah move, yaitu reverse stock split. Supaya value stocknya itu di market price-nya itu nggak serendah itu. So what happened is, kalau mereka melakukan 5 to 1 stock split, itu di reverse effect-nya, yaitu 5 lembar akan digabungin menjadi 1. Contohnya yaitu Citibank yang mereka lakukan adalah 5 lembar saham yang ada di market akan digabung menjadi 1. Nah, ketika hal ini terjadi, 5 lembar ini digabung menjadi 1, stok yang mereka miliki, misalnya ya saya memiliki 5 stok, harganya $3 each. Saya punya 5 stok, harganya $15. Digabungin menjadi 1, yaitu stok yang saya miliki di market tetap $15. Tapi jumlah share yang saya miliki hanya 1, yaitu reverse stock split namanya. Satu hal yang harus kita lihat sebagai seorang investor adalah ketika reverse stock split terjadi, kita harus ingat, kita harus memiliki jumlah saham yang sesuai dengan reverse stock splitnya. Contoh, jika reverse stock splitnya ada 5 to 1, 5 menjadi 1, tapi yang gua miliki adalah 6 saham, 6 lembar saham. Apa yang terjadi? Gua akan mendapatkan hanya 1 saham aja setelah 5 menjadi 1. Karena apa? Yang 1 ini tidak akan dihitung. So this one will be gone, dihilangkan gitu. Jadi, kamu harus make sure kamu memiliki kelipatan jumlah saham yang akan di reverse. Nah, itu risiko kalau reverse stock split. Tapi risiko ini nggak berlaku untuk stock split biasa. Karena apa? Ketika stock split biasa, stok yang kita miliki akan bertambah banyak, jumlah lembarnya akan bertambah banyak, bukan tambah sedikit. Yang harus kita ingat, bertambah banyak itu berarti good. Kenapa? Ketika stok
mereka melakukan stock split itu untuk menurunkan harga stok yang ada di market. In general, company ketika mereka melakukan hal tersebut adalah karena mereka memiliki stock value yang sangat tinggi. Contohnya ya, yang baru-baru ini yang paling wah itu adalah Tesla. Apa yang terjadi dengan Tesla? Ketika teman-teman ngomongin soal Tesla, itu adalah kita ingat Elon Musk. Kita ingatnya SpaceX. Ya nggak? Mobil elektrik paling kece atau paling canggih yang kita pernah lihat. Harganya di Indonesia 2,5 miliar satu mobil. Di Amerika kira-kira harganya 1 miliaran lebih. Kenapa stok Tesla bisa naik seperti itu? Contohnya guys, di bulan 3 atau bulan 4, kalau kalian bisa lihat harga stok Tesla itu adalah kira-kira berkisar di antara 370-an hingga 400-an dolar per share. Atau 6 juta rupiah per share. Kalau kita kali kursnya 15.000 ya, biar gampang. Sekarang harga per share-nya Tesla ada di 2.200 ataupun 2.150-an ke atas. Itu artinya stoknya tersebut udah berlipat ganda value-nya. Dari yang 6 juta, sekarang value-nya udah kira-kira di 30 jutaan per share. Gue tanya nih sama lu pada, untuk investor pemula, apakah kita memiliki uang yang segitu banyak untuk invest di sana? Apalagi kita yang baru-baru mulai kerja. Ya enggak lah. Jadi seorang yang mau pengen punya stok Tesla, orang itu bakal mimpikan gitu loh. Pengen banget tapi nggak bisa karena tuh mahal banget. Jadi company-nya split the share sehingga harganya sekarang turun dari 30 jutaan, sekarang jadi kira-kira ya 6 jutaan, turun lagi ke 400 dolar. Tapi does the company value change? Ya enggak. Karena harganya 4 jutaan, jumlah stok yang ada di market lebih banyak, dikali 4 atau dikali 5 gitu loh. Jadi value-nya nggak berubah, tapi jumlah stoknya banyak. Make sense ya guys? Jadi, not just Tesla, oke? Apple juga melakukan hal yang sama. Karena stoknya Apple tuh udah gila-gilaan harganya. Kita ingat dulu gue waktu pertama kali lihat stok Apple, atau nggak 3-4 tahun yang lalu, harganya cuma 120 dolar per share. Sekarang harganya 400-an guys. Jadi makanya Apple juga melakukan hal yang sama, yaitu stock split 1-to-4 atau membelah saham mereka dari satu bagian menjadi 4. Ya seperti analogi yang gue buat tadi, semangka 1/4. Digabunginnya tetap satu semangka, tapi ya kalau kita makan ya bagi 4 gitu loh. Jadi lebih gampang dimakan daripada makan sebiji bulat-bulat, bagusan gue bagi 4 supaya gue gampang makan gitu loh. Make sense ya? So, for those of us who want to know how to tell if a company has done stock split before. Bagaimana sih kalau gue nggak pernah research Google atau apa, bisa lihat gimana sih gue tahu kalau company ini pernah melakukan stock split? Yang pertama kamu bisa lihat dari grafiknya. Kalau kamu lihat grafiknya tiba-tiba udah naik begini tinggi, and then the next day it just drop like down, ya obviously you know what happened. They didn't go bankrupt because it still doesn't, they still there. Malah sekarang value-nya lebih tinggi lagi gitu kan, naik gitu. Jadi, if that happens, means they have done stock split biasa atau conventional stock split. Kalau misalnya kamu lihat stock market, value stocknya misalnya harganya dari $2, besoknya kamu lihat $10, atau besoknya kamu lihat itu udah kayak $20 gitu. Well, either mereka growth super fast overnight, atau they did a reverse stock split, di mana beberapa lembar saham digabungin menjadi satu. Contohnya kalau harga $2, 5 lembar saham $2 ya $10, value-nya dari naik jadi $10 gitu kan. Which is quite simple to understand. Nah, atau for those of us who want to know more accurate information atau nge-search, ya gampang aja Google search. Contoh, kita bisa cari BCA stock split atau Apple stock split. Di Google itu mereka memiliki data yang lengkap di mana mereka akan mengatakan, oh, di tanggal segini Apple stock splitnya berapa? 1-5, 1-4, 1-5. Hal ini dapat membantu kita mengecek sebenarnya. Mengecek apa? Mengecek value of the company based on that. Kenapa? Pada waktu awal IPO atau initial price offering of the stock, dia ada set amount of shares yang sudah disebarkan ke investor. Dan after that, mereka bakal potong-potong share-nya atau di stock split, sehingga value-nya sekarang sampai saat ini gitu loh. Kalau kamu mau tahu seberapa kaya orang yang invest atau initial investor di stock tersebut, kamu bisa lihat dengan kalkulasi seperti ini. Lihat di awal ada berapa share
And then kamu ikutin nih, misalnya di tahun ketiga ada stock split 1-3. Jadi orang yang dulu punya 1 share, sekarang jadi punya 3 share. Terus habis itu ada stock split lagi, jadi misalnya 1-3. Misalnya dia yang 3 share ini bagi 3 lagi, jadi 9 share. Nah, jumlah share yang dimiliki orang ini makin bertambah banyak. And then after that, kamu kali deh sama harga stock market sekarang, berapa harganya. And then you will find out how rich they are. It was a very interesting way to calculate how rich your friend will be or the people that you know is by using that. Okay? So that's it from me for this week. So guys, don't forget to like, comment, or subscribe if you think that this is very useful for you, or if this is meaningful for you, give me a thumbs up. I would very much appreciate that. And don't forget to share it with your friends if you think that this will help them to understand more about investment. And we'll see you guys again next week. Goodbye!